mah ya kan, atau seakan-akan dia hanya ingin memperlihatkan bahwa ya dia lulus dengan cara yang gitu-gitu aja kan gitu ya. kan. Jadi menurut saya perkuliahan itu sebenarnya yang dimainkan kan untuk meningkatkan kualitas rasio kita kan. Betul. Sebenarnya loh ya. IQ kan. IQ kita itu harus ditingkatkan. Maka kalau hanya kuliah doang, akhirnya banyak yang gagal bingung kerja karena mereka tidak punya passion apapun selama kuliah. Entah itu politik organisasi, entah itu sekedar membuat bucket, tidak apa-apa kan? Betul. Yang penting punya passion. Nah, ini menurutku yang akhirnya disorientasi ini menurutku. Berarti ada satu permasalahan bagaimana cara memupuk passion tadi itu. Iya. Kalau Mas Amin sendiri dulu gimana itu? Dulu saya tidak punya passion, cuman suka berorganisasi. Sama. Itu juga agak sadar dulu kan, disuruh ya kan, suruh buat banner, disuruh edit dan lain sebagainya, otong-otong, usong-usong kan gitu. Nah iya. Tapi kalau memetik dari satu hasil mendasar yang sudah dialami berorganisasi sendiri apa kira-kira Mas? I find itu Mas, passionku suka menganalisa kayak gini. Lebih ke arah karakter. Ya, kalau organisasi kayak gitu, kita punya passion di dunia sosial. Betul. Itu passion menurutku, karena di sisi lain punya sosial, punya jaringan itu juga menopang. Karena kuliah menurutku satu Mas, kalau kita ikut organisasi, setidaknya circle kita itu naik. Betul, Jadi, ke-upgrade. Jadi meskipun kita bodoh, asal punya jaringan, insya Allah nanti pekerjaan juga dapat. Ini the power of jaringan itu kan. Iya, the power of jaringan silaturahmi. Ya di sisi itu sebenarnya yang perlu saya sampaikan, organisasi itu mengajari untuk tidak individualistik. Betul, gitu. betul. Meskipun hanya dari organisasi memikirkan sosial satu titik debu sekalipun itu berharga. Betul. Menurutku. Saya juga setuju kayak gitu Mas. Iya. Karena memang apa ya? Kalau kita tadi sudah membicarakan kan sisi individual atau sisi internal dalam diri mahasiswanya. Benar. Kan? Padahal memang dari awal problem pendidikan atau institusi yang konteksnya malah ke arah pengajaran di Indonesia kan memang juga agak chaos kan gitu kan. Ya juga. Siapa tahu buat untuk maba-maba sendiri atau adik-adik maba itu pasti nyadar kalau kuliah itu seakan-akan dari pihak kampus itu menggambarkan ada gambar dua anak ya kan duduk di bawah pohon sambil membaca buku. Wah, keren. Seakan-akan gambaran kampus ini ramah inilah DKK atau punya satu orientasi yang kedepannya memang ada langsung masuk institusi ini, langsung masuk lembaga keuangan ini misal kalau jurusannya apa gitu kan, ekonomi. Enak kan. Iya. Padahal kita tahu bahwa semua itu ya semuanya itu kan sifatnya ya cuma marketing kan gitu kan juga. Benar. Dan kembali ke bocahnya sendiri atau manusianya sendiri. Ya itu kalau menurutku itu sih, kalau kesalahan mahasiswa itu tidak punya passion itu menurutku kesalahan besar. Betul. Jadi ya find yourself aja, cara bahasanya anak-anak organisasi ada analisa diri lah. Betul, Andir. Kalau di anak organisasi sadar dirinya yang nggak ada, cuma analisanya doang yang banter. Itu akhirnya kan di posisi tertentu ada. ya cuma berjalan tanpa menggunakan analisis yang jelas. Bener. Padahal mungkin kalau kita lebih bisa mengupas atau mencari satu irisan-irisan kecil yang ada di organisasi, kita tahu mungkin nanti kita juga belajar SWOT juga, bagaimana cara manajemen sosial, manajemen konflik, kan banyak sekali ya materi-materi kayak gitu. Iya, karena kadang kita terjebak pada mitos-mitos perkuliahan, akhirnya pasrah sama kuliah. Padahal kuncinya itu kan diri kita sendiri, kan soft skill gitu. Makanya banyak banget yang ketika lulus kok yang cuma kuliah Mas, yang biasa, yang aktif di organisasi itu aja habis lulus terjebak ekspektasinya sendiri ini tadi Mas. Awal akhirnya ini bingung kerjaan kan. Lah bingung kerjaan ini siapa yang jawab? Akhirnya mereka nuntut pemerintah koyok kan mengadakan peluang-peluang pekerjaan atau seminar-seminar kerja atau mungkin loka karya kerja. Ya tapi alhamdulillah ini di UIN sendiri itu di Smart kampusnya itu ada info lowongan pekerjaan. Itu menurut saya juga bagus banget lah. Kemarin saya juga ngecek itu tapi kayaknya entry daftarnya itu masih sedikit gitu kan Mas. Tapi kebanyakan kan kita tahu juga ada teman-teman yang sudah alumni atau sudah sarjana yang ikut ke BLK juga ada. Itu satu upaya pengembangan. Iya itu aku. Tetapi kan memang kita sulit untuk memastikan ya kan bagaimana
institusi pendidikan itu kan memberikan satu standarisasi pekerjaan atau kepastian pekerjaan itu kan. Benar. Emang ijazah menjadi syarat untuk mencari pekerjaan. Betul. Tapi yang perlu dijual sebenarnya ya juga skill-skill itu. Jadi cara tak urut nih Mas pekerjaan ini Mas. Kenapa banyak mahasiswa yang kurang bingung pekerjaan ini? Satu, mitos awal masuk kuliah, mitos-mitos ini membangun sangat kuat. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan kayak kesuksesan, pekerjaan yang mudah dan sebagainya. Ketika masuk dalam dunia perkampusan, mereka itu lupa pada euforia di perkuliahan ini benar-benar menidurkan. Akhirnya lupa dengan apa yang harus dibangun dalam dirinya. Akhirnya etos-etos inilah membuat dia gengsi, membuat dia inginnya itu dapat uang dengan mudah. Jadi ada satu perubahan cara pandang ya, perubahan satu cara berpikir yang jatuhnya itu malah merusak capaian-capaian yang harusnya bisa dia nikmati pelan-pelan ketika berproses gitu ya. Bener, proses itu dilupakan, pengennya langsung enak. Akhirnya apa? Kalau awalnya mitos, etos kerjanya ini, makanya kebanyakan mahasiswa menurutku etos kerjanya kurang banget. Karena terlalu dininabobokan oleh mitos-mitos tadi. Iya, dininabobokan oleh mitos. Akhirnya makanya banyak banget kan yang koruptor dari backgroundnya mahasiswa kan? Semuanya Mas, hampir. Semuanya mahasiswa koruptor loh kan? Betul juga. Nah itu karena mitos-mitosnya cari uang enak, pengennya kerja dikit, gajinya segini, kan gitu Mas. Itu kayak kemarin juga saya dialog sama Mas Awal itu sedikit ya. Kalau kamu pengen belajar korupsi, ya kamu harus jadi mahasiswa. Kayaknya dia malah satu menarik statementnya yang ini memang orangnya nggak di sini ya, tapi saya suka pemikirannya Mas Awaludin itu. Ini bukan ya, beda ya Awaludin sama Mas Awaludin. Itu kan. Jadi kakaknya Samsudin. Adiknya ya. Satu tangga saja. Berarti biar nonton juga Mas Awal. Jadi dia ngomong kalau kampus atau menjadi mahasiswa itu merupakan satu langkah untuk menjadi koruptor juga atau diajari untuk itu tanpa kita sadari gitu. Ya siapa kita tahu juga bagaimana olah semacam itu memang terjadi ya kan. Iya. Sedari kecil kita masuk terus dikasih berbagai list anggaran atau list lobby yang bisa akhirnya kan membangun ini kan cari anggaran. Makanya ada satu kebiasaan yang dialektik anak-anak organisasi atau anak-anak mahasiswa ini. Enak proyek opo ya. Enak proyek opo ini membahayakan menurutku. Betul. Kalau terus ini digaungkan, enak proyek opo ini Mas, kita kerjanya simpel tapi uangnya kan besar. Betul. Nah, ini menurutku yang merusak kenapa mahasiswa itu pintar-pintar tapi etos kerjanya nggak punya. Ngomongnya enak ya kayak kita Mas. Betul. Kita kan kurang ngomong juga. Iya, enggak apa-apa. Padahal sama-sama pengangguran. Ini kalau Samsudin nonton ini paling tenang gitu ya. Tenang.